Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman, mahasiswa dari PPG Batch 1 2025 LPTK Ujian Syarif Hidayatullah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kami akan mempersembahkan uji kinerja kami dalam video pembelajaran berikut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bersiap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sudah sarapan? Ya. Ada yang puasa kan? Oke, baik. Kita cek aja dulu. Ahmad Taufik ada? Ahmad Syafiq Huda? Aluna? Alfian? Mandi? Ini. Baik. Kita setiap hari itu, ya, setiap saat harus disiplin dalam kondisi apapun. Ya, termasuk di kelas kita harus disiplin. Ya, disiplin dari mulai datang, disiplin ketika belajar. Ya, pokoknya setiap aktivitas kalau kita disiplin, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Dan insya Allah kita akan sukses di masa yang akan datang. Amin. Ya Allah. Baik, untuk mengawali supaya semangat, ya, kita menyanyikan lagu nasional dari Pancasila. Ya, salah seorang yang memimpin, silakan. Kita akan masuk materi di bab 10 di pelajaran agama kelas 4 masuk ya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW membangun membangun Madinah. Ya, kita waktu semester 1 pernah belajar kan tuh tentang bagaimana hijrah Nabi ya. Nah, di semester 2 kita bertemu kembali dengan materi ini, kelanjutan dari materi semester 1. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi membangun strategi dakwah. Ya, Nabi berdakwah di Madinah, membangun langkah-langkah bagaimana memajukan Islam di Madinah. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tuh salah satunya upaya Nabi untuk strategi dakwahnya dengan cara membangun masjid. Nah, sekarang yang kedua, langkah berikutnya, yaitu kita akan bahas strategi dakwah Nabi di Madinah dengan cara mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar.
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kalian harus mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah, khususnya menjalin ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan dan baik. Jadi setelah materi ini diharapkan kalian bisa menjelaskan itu, ya, bisa menjelaskan ya, tentang bagaimana kisah Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, diharapkan kalian bisa membuat paparan ya mengenai kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan. Nah, dalam kesempatan kali ini, Pak Guru akan memandu kalian untuk kegiatan materi yang tujuan pembelajarannya kita tidak kembali. Ya, baik. Coba kalian lihat dulu gambar ini sebelum nanti Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Ya, coba lihat. Nah, ini ada dua gambar ini. Ya. Coba lihat nih, gambar pertama ini aktivitas apa ini? Pindah. Pindah ya, pindah. Ini juga sama ya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah pindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain? Nah, dari mana? Dari mana kitanya? Berarti Rika bukan? Oh bukan. Dari mana? Siapa? Nah, dari mana ke mana? Bekasi ke Jakarta. Oke, dari Bekasi ke Jakarta ya. Pasti ada di antara kalian yang mengalami seperti ini. Nah, repot nggak bilang gini? Ini sama nih, ya belum lagi nanti packingnya, ya mengemas dan sebagainya. Sewa kendaraannya, sampai di tempat tujuan diapain lagi? Diturunkan lagi dari mobil, diapain lagi? Disusun lagi, ya. Jadi memang seperti inilah kondisinya, ya. Baik. Nah, coba kita lihat. Nah, setelah ini kita diskusi dari gambar ini, ya. Oke, baik. Pak Guru akan bagikan. Nah, ini sudah dibagi kelompok ya. Ketua kelompoknya siapa di sini? Siapa namanya? Kedua. Sana siapa? Oh, bukan. Udah. Sini. Aluna. Sana siapa? Oke, ini. Oke, sudah ada ya. Masing-masing ketua kelompok. Ketua kelompok nanti akan mengkondisikan dan memimpin diskusi. Ya, memimpin diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari lembar LKPD yang akan Pak Guru berikan. Satu kelompok, satu lembar LKPD. Ya, satu kelompoknya. Yang satu mencatat ya. Silakan ditunjuk. Tunjuk anggotanya untuk membantu pencatatan hasil diskusi kali ini. Oke, sudah. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang diajukan yang akan didiskusikan sama kalian. Pertama, pertanyaannya coba dilihat dulu. Apa pertanyaan pertama? apa saja yang dimaksudkan dalam bahasa? Nah, lihat. Jadi dari gambar itu apa saja yang kamu lihat? Hanya pendapat anggotanya masing-masing. Ya. Nah, nanti kalau sudah tuangkan di dalam LKPD yang sudah disiapkan. Yang kedua, coba baca kelompok sana nomor 2. Bagaimana perasaan orang yang sedang pindah rumah menurutmu? Nah, bagaimana perasaan orang yang sedang pindah rumah menurutmu? Apalagi di antara kalian ada yang pernah ngalamin, pasti bisa itu dijawabnya. Ya. Yang ketiga, coba kalau sini, baca. Menurutmu apa yang dibutuhkan seseorang agar bisa cepat beradaptasi di lingkungan baru? Oke, kan ketika pindah ke tempat yang baru, kalian belum kenal kan? Dengan tetangga-tetangganya, dengan anak-anak seusia kamu. Nah, itu bagaimana cara kamu biar cepat adaptasi? Ya, bisa menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Nah, itu nanti kalian diskusikan. Ya, jelas itu pertanyaannya? Oke, silakan didiskusikan. Sudah, 2 sudah? Sudah, 3? 4? 5? Oke,
Oke, baik semua sudah berarti ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan, maju. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, apa saja yang kamu lihat dalam gambar tersebut? Ada seseorang keluarga yang sedang pindah rumah dan sedang mengangkut barang-barang mereka akan mendapat lingkungan yang baru dan nyaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kasih aplaus. Terima kasih buat masing-masing kelompok yang sudah presentasi. Baik, coba lihat ya. Orang yang pindah tempat tinggal, silakan dulu. Orang yang pindah tempat tinggal pasti punya alasan. Ya, punya alasan. Menurut saya, ya. Apa sih alasan orang itu pindah tempat tinggal? Karena tempatnya sudah tidak layak untuk ditinggal. Ya, tempatnya sudah tidak layak untuk ditempati, umpamanya sering bocor, ya, tidak nyaman, ya, sehingga orang punya alasan untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Ada lagi, kenapa orang memutuskan untuk pindah tempat tinggal? Pindah rumah atau pindah tempat tinggal? Hah? Rumah bisa dipindahin nggak? Nah, jadi pindah tempat tinggal ya. Ada lagi alasan apa? Hah? Urusan pekerjaan, umpamanya kayaknya pindah domisili tempat kerjanya yang tadinya di Jakarta pindah ke Bandung. Nah, pasti nanti anggota keluarganya akan ikut. Ya, berarti tempat tinggalnya pun domisilinya akan pindah. Nah, Pak Guru akan berikan tayangan video ya tentang bagaimana hijrahnya Nabi sampai Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, disimak ya. Nanti setelah disimak, Pak Guru akan kasih lagi tayangan dua. Ya, dua tayangan tentang tokoh orang yang hijrah. Tolong disimak. Kenapa? Karena nanti setelah kegiatan ini ada diskusi kedua yang terkait dengan informasi yang ada di video yang kalian akan tonton. Oke, disimak ya. Oke, siap. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertahun-tahun mengalami siksaan dan penindasan di Makkah, kaum muslimin akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Salah satu dari mereka adalah Abdurrahman bin Auf, seorang Tolong sahabat. ingat informasi yang ada di 3 tayangan video tadi. Kita akan diskusi setelah ice breaking. Ya, kita mulai dari kelompok 5 terlebih dahulu deh. Ya, silakan maju. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan. Ya. 14 Agustus tahun 45, Jepang menyerang tanpa syarat pada sekutu. Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Hei, berita tersebar pada para pemuda dan tokoh nasionalis di Indonesia.
ada beberapa pertanyaan yang akan kamu diskusikan. Oke, siap? Siap. Ya, nanti coba dengan kajian kedua, ini kata konsep sama. Jadi nanti jawaban nomor 1 yang ada di LKPD kamu tuangkan di sini nih. Yang LKPD tetap isi, ya. Jadi nanti yang satu orang menulis di LKPD, yang satu menyalin di sini supaya cepat selesai nih, karena waktunya sudah setengah 9. Oke, baik. Sudah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa menuliskan anggota kelompoknya. Diskusi kalian itu sudah sesuai ya, jawabannya. Terlepas dari tadi ada yang jawabnya singkat, ada yang banyak informasinya. Nah, itu tergantung tadi daya serap kalian dari buku yang kalian pelajari maupun tayangan video yang tadi ditayangkan ya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya dari kegiatan ini apa? Apa yang bisa kamu ambil dari materi hari ini? Coba Pak Guru minta tanggapannya sebelum kita tutup ya. Manfaat pelajaran yang kamu dapatkan hari ini apa? Pak? Oke, jadi lebih tahu tentang kisah hijrah Nabi ke Madinah. Ada lagi? Ya, Pak. Nah, saling tolong menolong ya antar sesama. Ya, paling tidak itu yang bisa kita ambil tentang materi kali ini. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan ada satu lagi strategi dakwah Nabi, yaitu menjalin kerukunan di Madinah. Yang kita ketahui di Madinah itu bukan orang Islam semua, tapi juga ada yang non-Muslim. Bagaimana Nabi dan para sahabat atau umat Islam bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan di Madinah. Sebagaimana kita di Indonesia juga bukan Muslim semua, tapi hidup bisa rukun dalam bingkai kebinekaan. Itu nanti kita akan bahas minggu yang akan datang. Baik, Pak Guru rasa cukup ya, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Gak ada?